Assalamualaikum. Baraya, kita pasti tahu jika Nabi dan Rasul sama dengan kita, yakni dari golongan manusia. Oleh karena itu, mereka pun pasti mengalami hal-hal yang akan dan telah kita alami, seperti kelahiran dan kematian. Untuk mengetahui apa saja dalil dan bukti bahwa nabi-nabi itu masih hidup, tapi sebelumnya jangan lupa like, share, subscribe, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan pembahasan selanjutnya. Hayu! Iman kepada utusan Allah, Nabi dan Rasul, merupakan perkara yang wajib ada pada diri setiap muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih ribuan orang untuk diangkat menjadi nabi, 124.000 nabi, dan di antara ribuan itu terdapat ratusan yang juga didaulat menjadi rasul, 313 rasul. Sebelumnya, perlu diketahui perbedaan mendasar antara nabi dan rasul. Nabi merupakan seseorang yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah seseorang yang mendapat wahyu dari Allah lalu wajib untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi dan Rasul adalah manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari banyaknya Nabi dan Rasul yang ada, hanya 25 nama yang wajib diketahui oleh umat Islam. 25 nama tersebut adalah Nabi: 1 Adam, 2 Idris, 3 Nuh, 4 Hud, 5 Soleh, 6 Ibrahim, 7 Lut, 8 Ishak, 9 Ismail, 10 Yakub, 11 Yusuf, 12 Syuaib, 13 Harun, 14 Musa, 15 Daud, 16 Zulkifli, 17 Sulaiman, 18 Ayub, 19 Yunus, 20 Zakaria, 21 Ilyas, 22 Ilyasa, 23 Yahya, 24 Isa dan 25 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul ini di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 18 rasul dalam surah Al-An'am, dan 7 rasul lainnya pada berbagai ayat pada surah-surah lainnya. Untuk nama yang terakhir tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup nabi dan rasul sehingga setelah wafat beliau tidak ada lagi utusan Allah. Begitu banyaknya nabi yang merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sebagian orang berpikir bahwa di zaman sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya nabi, karena mereka semua sudah tiada, wafat. Tetapi anggapan mereka sebenarnya salah. Dalam agama Islam diberitahukan bahwa masih ada 4 nabi yang masih hidup hingga saat ini. 4 nabi yang masih hidup dan tetap diberi rezeki dari khazanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah golongan yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 nabi ada di bumi yaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas alaihi salam, ditempatkan di bagian bumi yang khusus yang Allah yang Maha Tahu yang mengetahui tempat itu, dan 2 nabi ada di langit yaitu Nabi Isa dan Nabi Idris alaihi salam ditempatkan di bagian langit yang khusus yang Allah yang Maha Tahu yang mengetahui tempat itu. Berikut adalah 4 nabi yang dipercayai masih hidup hingga saat ini. 1. Nabi Idris alaihi salam. Sosok taat yang gemar puasa dan belajar. Nabi Idris adalah salah seorang nabi yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya dan diberi hak kenabian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Adam alaihi salam, sekelompok ulama berpendapat bahwa Nabi Idris masih hidup dan belum mati. Diriwayatkan Nabi Idris alaihi salam telah naik ke langit pada hari Senin. Peristiwa naiknya Nabi Idris alaihi salam ke langit ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud, artinya, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Maryam ayat 56-57. Nama Nabi Idris alaihi salam, yang sebenarnya adalah Nuh. Sebab beliau dinamakan Idris, karena beliau banyak membaca, mempelajari tadarus kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari Nabi Idris menjahit kamis baju kemeja, setiap kali beliau memasukkan jarum untuk menjahit pakaiannya, beliau mengucapkan tasbih. Jika pekerjaannya sudah selesai, kemudian pakaian itu diserahkannya kepada orang yang menyuruhnya dengan tanpa meminta upah. Walaupun demikian, Nabi Idris masih sanggup beribadah dengan amalan yang sukar untuk digambarkan. Sehingga malaikat maut sangat rindu berjumpa dengan beliau.
Kemudian malaikat maut bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diizinkan untuk pergi menemui Nabi Idris alaihi salam. Setelah memberi salam, malaikat pun duduk. Nabi Idris alaihi salam mempunyai kebiasaan berpuasa sepanjang masa. Apabila waktu berbuka telah tiba, maka datanglah malaikat dari surga membawa makanan Nabi Idris, lalu beliau menikmati makanan tersebut. Kemudian baginda beribadah sepanjang malam. Pada suatu malam malaikat maut datang menemuinya, sambil membawa makanan dari surga. Nabi Idris menikmati makanan itu. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai Tuan, marilah kita nikmati makanan ini bersama-sama." Tetapi malaikat itu menolaknya. Nabi Idris terus melanjutkan ibadahnya, sedangkan malaikat maut itu dengan setia menunggu sampai terbit matahari. Nabi Idris merasa heran melihat sikap malaikat itu. Kemudian beliau berkata, "Wahai Tuan, maukah Tuan bersiar-siar bersama saya untuk melihat keindahan alam persekitaran?" Malaikat maut menjawab, "Baiklah wahai Nabi Allah, Idris." Maka berjalanlah keduanya melihat alam persekitaran dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan hidup di situ. Akhirnya ketika mereka sampai pada suatu kebun, maka malaikat maut berkata kepada Nabi Idris alaihi salam, "Wahai Idris, adakah Tuan izinkan saya untuk mengambil ini untuk saya makan?" Nabi Idris pun menjawab, "Subhanallah, mengapa malam tadi Tuan tidak mau memakan makanan yang halal, sedangkan sekarang Tuan mau memakan yang haram?" Kemudian malaikat maut dan Nabi Idris meneruskan perjalanan mereka. Tidak terasa oleh mereka bahwa mereka telah berjalan-jalan selama 4 hari. Selama mereka bersahabat, Nabi Idris menemui beberapa keanehan pada diri temannya itu. Segala tindak tanduknya berbeda dengan sifat-sifat manusia biasa. Akhirnya Nabi Idris tidak dapat menahan hasrat ingin tahunya itu. Kemudian beliau bertanya, "Wahai Tuan, bolehkah saya tahu, siapakah Tuan yang sebenarnya?" "Saya adalah malaikat maut. Tuankah yang bertugas mencabut semua nyawa makhluk?" "Benar ya Idris. Sedangkan Tuan bersama saya selama 4 hari, adakah Tuan juga telah mencabut nyawa-nyawa makhluk?" "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku, aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap-nyuap makanan." "Wahai malaikat, apakah tujuan Tuan datang? Apakah untuk ziarah atau untuk mencabut nyawaku?" "Saya datang untuk menziarahimu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan niatku itu." "Wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu, yaitu agar Tuan mencabut nyawaku, kemudian Tuan mohonkan kepada Allah agar Allah menghidupkan saya kembali, supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasakan dahsyatnya sakaratul maut itu." Malaikat maut pun menjawab, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan keizinan Allah." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut, agar ia mencabut nyawa Idris alaihi salam. Maka dicabutnyalah nyawa Idris saat itu juga. Maka Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Di waktu malaikat maut melihat kematian Nabi Idris itu, maka menangislah ia. Dengan perasaan hibah dan sedih ia bermohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali sahabatnya itu. Allah mengabulkan permohonannya, dan Nabi Idris pun dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali. Kemudian malaikat maut memeluk Nabi Idris, dan ia bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimanakah Tuan merasakan kesakitan maut itu?" Bila seekor binatang dilepas kulitnya ketika ia masih hidup, maka sakitnya maut itu 1000 kali lebih sakit daripadanya. Padahal kelembutan yang saya lakukan terhadap Tuan, ketika saya mencabut nyawa Tuan itu, belum pernah saya lakukan terhadap siapapun sebelum Tuan. Wahai malaikat maut, saya mempunyai permintaan lagi kepada Tuan, yaitu saya sungguh-sungguh berhasrat melihat neraka, supaya saya dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak lagi, setelah saya menyaksikan dahsyatnya api neraka itu. Wahai Idris alaihi salam, saya tidak dapat pergi ke neraka jika tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada malaikat maut agar ia membawa Nabi Idris ke dalam neraka. Maka pergilah mereka berdua ke neraka. Di neraka itu, Nabi Idris dapat melihat semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyiksa musuh-musuhnya.
Seperti rantai-rantai yang panas, ular yang berbisa, kala, api yang membara, timah yang mendidih, pokok-pokok yang penuh berduri, air panas yang mendidih dan lain-lain. Setelah merasa puas melihat keadaan neraka itu, maka mereka pun pulang. Kemudian Nabi Idris alaihi salam berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, saya mempunyai hajat yang lain, yaitu agar Tuhan dapat menolong saya membawa masuk ke dalam surga. Sehingga saya dapat melihat apa-apa yang telah disediakan oleh Allah bagi kekasih-kekasihnya. Setelah itu saya pun dapat meningkatkan lagi ibadah saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak dapat membawa Tuhan masuk ke dalam surga, tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jawab malaikat maut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan kepada malaikat maut supaya ia membawa Nabi Idris masuk ke dalam surga. Kemudian pergilah mereka berdua, sehingga mereka sampai di pintu surga dan mereka berhenti di pintu tersebut. Dari situ Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga. Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para wali-walinya. Berupa buah-buahan, pokok-pokok yang indah dan sungai-sungai yang mengalir dan lain-lain. Kemudian Nabi Idris berkata, "Wahai saudaraku malaikat maut, saya telah merasakan pahitnya maut dan saya telah melihat dahsyatnya api neraka. Maka maukah Tuhan memohonkan kepada Allah untukku, agar Allah mengizinkan aku memasuki surga untuk dapat meminum airnya, untuk menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api neraka?" Maka malaikat maut pun bermohon kepada Allah. Kemudian Allah memberi izin kepadanya untuk memasuki surga dan kemudian harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk ke dalam surga, beliau meletakkan kasutnya, sepatunya, di bawah salah satu pohon surga, lalu ia keluar kembali dari surga. Setelah beliau berada di luar, Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan kasutku di dalam surga." Malaikat maut pun berkata, "Masuklah ke dalam surga, dan ambil kasut Tuhan." Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati." Ali Imran ayat 185. Sedangkan saya telah merasakan kematian. Dan Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu, melainkan mendatangi neraka itu. Maryam ayat 71. Dan saya pun telah mendatangi neraka itu. Dan firman Allah lagi yang artinya, dan mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya, surga. Al-Hijr ayat 48. Maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu, "Biarkanlah dia, karena aku telah menetapkan di azali, bahwa ia akan bertempat tinggal di surga." Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad kepada mereka, kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Maryam ayat 56-57. 2. Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas yang sedang beristirahat, didatangi Israel. Ia datang untuk menjemput roh Nabi Ilyas. Seketika, Nabi Ilyas bersedih, sebab ketika ia mati ia tak akan dapat berzikir dan bertasbih kepada Allah lagi. Ternyata, keluh kesah ini didengar oleh Allah sebagai doa, sehingga dikabulkanlah permohonan Nabi Ilyas untuk terus hidup dan berzikir kepadanya hingga tiba hari akhir nanti. Allah berfirman, "Biarlah dia Ilyas terus hidup di taman untuk berbisik dan mengadu serta berzikir kepadaku sampai hari akhir nanti." Maksud taman itu bukan semata-mata taman yang berwujud tanah yang di atasnya banyak pepohonan atau bunga-bungaan, melainkan alam yang dihuni oleh manusia-manusia gaib yang disebut sebagai alam rijalul gaib. Alam ini paralel dengan alam kita dengan hitungan waktu yang sama, hanya saja para penghuninya tidak lekang dimakan waktu. Sebab perpindahan ini, sampai sekarang Nabi Ilyas masih hidup di alam paralel selari bersamaan itu. 3. Nabi Khidir alaihi salam. Nabi yang bernama asli Baya bin Malkan ini merupakan Perdana Menteri di negeri Babilonia, yang saat itu dipimpin oleh Sultan Iskandar. Sewaktu Sultan Iskandar wafat, Baya diangkat menjadi nabi sekaligus pemimpin roda pemerintah di sana. Sejak saat itu, ia dijuluki Nabi Khidir.
Dalam kenabiannya, Nabi Khidir mendiami alam yang berbeda dan bertugas untuk memelihara lautan dan samudera. Hingga kini, Nabi Khidir masih hidup di alam itu, seperti Nabi Ilyas sebagai penghulu para wali Allah. Beberapa wali dibayat oleh Nabi Khidir untuk menjalankan tugas dakwah di alam dunia. Pada saat Raja Zulkarnain hidup di tahun 322 sebelum Masehi, berjalan di atas bumi menuju tepi bumi didampingi dengan malaikat Rofail. Dalam perjalanannya tersebut Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat Rofail, "Wahai malaikat Rofail, ceritakan kepadaku tentang ibadah para malaikat di langit." Malaikat Rofail berkata, "Ibadah para malaikat di langit diantaranya ada yang berdiri tidak mengangkat kepalanya selama-lamanya, dan ada pula yang ruku tidak mengangkat kepala selama-lamanya." Kemudian Raja berkata, "Alangkah senangnya seandainya aku hidup bertahun-tahun dalam beribadah kepada Allah." Lalu malaikat Rofail berkata, "Sesungguhnya Allah telah menciptakan sumber air bumi, namanya Ainul Hayat, yang berarti sumber air hidup. Maka barang siapa yang meminumnya seteguk, maka tidak akan mati sampai hari kiamat atau sehingga ia mohon kepada Allah agar supaya dimatikan." Kemudiannya Raja bertanya kepada malaikat Rofail, "Apakah kau tahu tempat Ainun Hayat itu?" Malaikat Rofail menjawab, bahwa sesungguhnya Ainun Hayat itu berada di bumi yang gelap. Setelah Raja mendengar keterangan dari malaikat Rofail tentang Ainul Hayat, maka Raja segera mengumpulkan alim ulama pada zaman itu, dan Raja bertanya kepada mereka tentang Ainul Hayat itu, tetapi mereka menjawab, "Kita tidak tahu kabarnya." Namun seorang yang alim di antara mereka menjawab, "Sesungguhnya aku pernah membaca di dalam wasiat Nabi Adam alaihi salam, beliau berkata bahwa sesungguhnya Allah meletakkan Ainul Hayat di bumi yang gelap." "Di manakah tempat bumi gelap itu?" tanya Raja. Seorang yang alim menjawab, "Di tempat keluarnya matahari." Kemudian Raja bersiap-siap untuk mendatangi tempat itu, lalu Raja bertanya kepada sahabatnya, "Kuda apa yang sangat tajam penglihatannya di waktu gelap?" Para sahabat menjawab, "Kuda betina yang perawan." Kemudian Raja mengumpulkan 1000 ekor kuda betina yang perawan-perawan, lalu Raja memilih-milih di antara tentaranya, sebanyak 6000 orang dipilih yang cendekiawan dan yang ahli mencambuk. Di antara mereka adalah Nabi Khidir alaihi salam, bahkan beliau menjabat sebagai Perdana Menteri. Kemudian berjalanlah mereka dan Nabi Khidir alaihi salam berjalan di depan pasukannya dan mereka jumpai dalam perjalanan, bahwa tempat keluarnya matahari itu tepat pada arah kiblat. Kemudian mereka tidak berhenti-henti menempuh perjalanan dalam waktu 12 tahun, sehingga sampai di tepi bumi yang gelap itu, ternyata gelapnya itu memancar seperti asap, bukan seperti gelapnya waktu malam. Kemudian seorang yang sangat cendekiawan mencegah Raja masuk ke tempat gelap itu dan tentara-tentaranya, berkata ia kepada Raja, "Wahai Raja, sesungguhnya raja-raja yang terdahulu tidak ada yang masuk tempat yang gelap ini karena tempat yang gelap ini berbahaya." Lalu Raja berkata, "Kita harus memasukinya, tidak boleh tidak." Kemudian ketika Raja hendak masuk, maka mereka semua membiarkannya. Kemudian Raja berkata kepada pasukannya, "Diamlah. Tunggulah kalian di tempat ini selama 12 tahun, jika aku bisa datang pada kalian dalam masa 12 tahun itu, maka kedatanganku dan menunggu kalian termasuk baik, dan jika aku tidak datang sampai 12 tahun, maka pulanglah kembali ke negeri kalian." Kemudian Raja bertanya kepada malaikat Rofail, "Apabila kita melewati tempat yang gelap ini, apakah kita dapat melihat kawan-kawan kita?" "Tidak bisa kelihatan," jawab malaikat Rofail, "akan tetapi aku memberimu sebuah merjan atau mutiara. Jika merjan itu ke atas bumi, maka mutiara tersebut dapat menjerit dengan suara yang keras. Dengan demikian maka kawan-kawan kalian yang tersesat jalan dapat kembali kepada kalian." Kemudian Raja Iskandar Zulkarnain masuk ke tempat yang gelap itu bersama sekelompok pasukannya. Mereka berjalan di tempat yang gelap itu selama 18 hari, tidak pernah melihat matahari dan bulan, tidak pernah melihat malam dan siang, tidak pernah melihat burung dan binatang liar, sedangkan Raja berjalan dengan didampingi oleh Nabi Khidir alaihi salam. Di saat mereka berjalan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Khidir alaihi salam, bahwa sesungguhnya Ainul Hayat itu berada di sebelah kanan jurang dan Ainul Hayat ini aku khususkan untuk kamu.
Setelah Nabi Khidir menerima wahyu tersebut, kemudian beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Berhentilah kalian di tempat kalian masing-masing dan janganlah kalian meninggalkan tempat kalian sehingga aku datang kepada kalian." Kemudian beliau berjalan menuju ke sebelah kanan jurang, maka didapatilah oleh beliau sebuah Ainul Hayat yang dicarinya itu. Kemudian Nabi Khidir alaihi salam turun dari kudanya dan beliau langsung melepas pakaiannya dan turun ke Ainul Hayat, sumber air kehidupan tersebut, dan beliau terus mandi dan minum sumber air kehidupan tersebut, maka dirasakan oleh beliau airnya lebih manis daripada madu. Setelah beliau mandi dan minum Ainul Hayat tersebut, kemudian beliau keluar dari tempat Ainul Hayat itu terus menemui Raja Iskandar Zulkarnain, sedangkan Raja tidak tahu apa yang sedang terjadi pada Nabi Khidir alaihi salam, tentang melihat Ainul Hayat dan mandi. Menurut riwayat yang diceritakan oleh Wahab bin Munabbah, dia berkata, bahwa Nabi Khidir alaihi salam adalah anak dari bibi Raja Iskandar Zulkarnain. Dan Raja Iskandar Zulkarnain keliling di dalam tempat yang gelap itu selama 40 hari, tiba-tiba tampak oleh Raja sinar seperti kilat, maka terlihat oleh Raja, bumi yang berpasir merah dan terdengar oleh Raja suara gemercik di bawah kaki kuda, kemudian Raja bertanya kepada malaikat Rofail, gemercik ini adalah suara benda apabila seseorang mengambilnya, niscaya ia akan menyesal dan apabila tidak mengambilnya, niscaya ia akan menyesal juga. Kemudian di antara pasukan ada yang membawanya namun sedikit, setelah mereka keluar dari tempat yang gelap itu, ternyata bahwa benda tersebut adalah yakut yang berwarna merah dan jamrud yang berwarna hijau, maka menyesallah pasukan yang mengambil itu karena mengambilnya hanya sedikit, demikianlah pula pasukan yang tidak mengambilnya, bahkan lebih menyesal. Diriwayatkan oleh As-Salabi dari Iman Ali radhiyallahu anhu. 4. Nabi Isa alaihi salam. Nabi Allah yang diceritakan dari kecil di dalam Al-Quran ialah Isa. Baginda diutus kepada kaum Bani Israel dengan kitab Injil yang diturunkan sebelum Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa disebut dengan 4 panggilan yaitu Isa, Isa putra Maryam, dan Al-Masih. Ibunya seorang yang sangat dimuliakan Allah. Dia memilihnya di atas semua perempuan di semua alam. Firman-Nya, dan ketika malaikat-malaikat berkata, "Wahai Maryam, Allah memilih kamu, dan membersihkan kamu, dan Dia memilih kamu di atas semua perempuan di semua alam." Quran Surat 3 ayat 42. Maryam, ibu Nabi Isa, telah menempuh satu ujian yang amat berat daripada Allah. Dia dipilih untuk melahirkan seorang nabi dengan tanpa disentuh oleh seseorang lelaki. Dia adalah seorang perempuan yang suci. Kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Kelahiran Nabi Isa merupakan suatu mukjizat karena dilahirkan tanpa bapa. Kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran. Di sini, ceritanya bermula dari kunjungan malaikat kepada Maryam atas perintah Allah. Ketika itu, malaikat menyerupai manusia dengan tanpa cacat. Kemunculan malaikat membuat Maryam menjadi takut lalu berkata, "Aku berlindung pada yang pemurah daripada kamu, jika kamu bertakwa takut kepada Tuhan." Dia, malaikat berkata, "Aku hanyalah seorang rasul yang datang daripada pemelihara kamu, untuk memberi kamu seorang anak lelaki yang suci." Quran Surat 19 ayat 8-19. Pada ayat yang lain, diceritakan bahwa malaikat yang datang itu telah memberi nama kepada putra yang bakal dilahirkan. Nama itu diberi oleh Allah, dan dia Isa akan menjadi terhormat di dunia dan akhirat sambil berkedudukan dekat dengan Tuhan. Ayatnya berbunyi, "Wahai Maryam, Allah menyampaikan kepada kamu berita gembira dengan satu kata daripadanya, yang namanya Al-Masih, Isa putra Maryam, terhormat di dunia dan di akhirat, daripada orang-orang yang didekatkan." Quran Surat 3 ayat 45. Kemudian Maryam bertanya, "Bagaimanakah aku akan ada seorang anak lelaki sedang tiada seorang manusia pun menyentuhku, dan bukan juga aku seorang jalang?" Quran Surat 19 ayat 20. Malaikat menjawab, "Dia Allah berkata, begitulah pemelihara kamu telah berkata, itu mudah bagiku, dan supaya kami membuat dia satu ayat tanda bagi manusia, dan satu pengasihan daripada kami, ia adalah perkara yang telah ditentukan." Quran Surat 19 ayat 21. Maka lahirlah Isa putra Maryam lebih 600 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Allah membuat Nabi Isa dan ibunya satu ayat tanda bagi manusia,
yaitu tanda untuk menunjukkan kebesarannya. Quran Surat 23 ayat 50. Kerasulan dan kenabian. Isa adalah seorang nabi dan juga seorang rasul. Baginda dan beberapa orang rasul telah dilebihkan Allah daripada rasul-rasul lain. Ada yang dia berkata-kata kepadanya, ada yang dia menaikkan derajat, dan bagi Isa, dia memberi bukti-bukti yang jelas serta mengukuhkannya dengan roh suci. Firman-Nya, dan rasul-rasul itu, sebahagian kami melebihkan di atas sebahagian yang lain. Sebahagian ada yang kepadanya Allah berkata-kata, dan sebahagian dia menaikkan derajat. Dan kami memberikan Isa putra Maryam bukti-bukti yang jelas, dan kami mengukuhkan dia dengan Roh Kudus suci. Quran Surat 2 ayat 253. Namun begitu, manusia dilarang oleh Allah untuk membeda-bedakan antara para rasul dan nabi. Larangan itu berbunyi, katakanlah, kami percaya kepada Allah, dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, dan Ismail, dan Ishak, dan Yakub, dan puak-puak, dan apa yang diberi kepada Musa, dan Isa, dan apa yang diberi kepada nabi-nabi daripada pemelihara mereka. Kami tidak membeza-bezakan seorang pun antara mereka, dan kepadanya kami Muslim. Quran Surat 2 ayat 136. Akibat membeda-bedakan nabi atau rasul dapat dilihat pada hari ini, yaitu Nabi Isa dipercayai oleh setengah pihak sebagai Tuhan atau anak Tuhan, dan Nabi Muhammad dianggap macam Tuhan, yang berhak membuat hukum agama. Ajaran. Oleh kerana Isa seorang nabi, baginda diberi sebuah kitab, Injil, yang mengandungi petunjuk dan cahaya untuk menjadi pegangan Bani Israel. Selain menyuruh Bani Israel menyembah Allah dengan mentaati Injil, baginda mengesahkan kitab Taurat yang diturunkan sebelumnya. Dua firman Allah menjelaskannya di sini, berbunyi, dan kami mengutus, menyusuli jejak-jejak mereka, Isa putra Maryam, dengan mengesahkan Taurat yang sebelumnya, dan kami memberinya Injil, di dalamnya petunjuk dan cahaya. Quran Surat 5 ayat 46 dan Aku Isa, hanya mengatakan kepada mereka apa yang engkau memerintahkan aku dengannya, sembahlah Allah, pemelihara aku dan pemelihara kamu. Quran Surat 5 ayat 117. Turut disebut di dalam Injil dan Taurat ialah berita mengenai kedatangan seorang nabi berbangsa Arab, atau Ummi. Quran Surat 7 ayat 157, dan janji dikurniakan taman atau surga bagi orang-orang yang berperang di jalan Allah. Quran Surat 9 ayat 111. Janji itu juga didapati di dalam Taurat dan Al-Quran. Ketika baginda diutus, manusia sedang berselisih dalam hal agama. Maka kedatangannya adalah juga untuk memperjelaskan apa yang diperselisihkan. Firman Allah, dia Isa berkata, aku datang kepada kamu dengan kebijaksanaan, dan supaya aku memperjelaskan kepada kamu sebagian apa yang dalamnya kamu memperselisihkan, maka kamu takutilah Allah, dan taatlah kepadaku. Quran Surat 43 ayat 63. Baginda juga memberitahu tentang kedatangan seorang rasul selepas baginda, yang namanya akan dipuji. Ayat yang mengisahkannya berbunyi, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku Isa, Rasul Allah kepada kamu, mengesahkan Taurat yang sebelum aku, dan memberi berita gembira dengan seorang Rasul yang akan datang selepas aku, namanya Ahmad, dipuji. Quran Surat 61 ayat 6. Pengikut setia seperti Nabi atau Rasul yang lain, baginda mempunyai pengikut-pengikut yang setia dan juga yang tidak setia atau yang menentang. Pengikut-pengikutnya yang setia percaya kepada Allah dan kepadanya. Mereka adalah Muslim. Firman Allah, dan ketika aku mewahyukan pengikut-pengikut yang setia, percayalah kepadaku, dan Rasulku, mereka berkata, kami percaya, dan saksilah engkau akan kemusliman kami. Quran Surat 5 ayat 111. Pengikut-pengikut yang setia pula menjadi penolong-penolong, bukan baginya tetapi bagi Allah. Firman-Nya, berkatalah pengikut-pengikutnya yang setia, kami akan menjadi penolong-penolong Allah, kami percaya kepada Allah, dan saksilah kamu akan kemusliman kami. Quran Surat 3 ayat 52. Begitu juga bagi pengikut-pengikut setia nabi-nabi lain, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya menjadi penolong-penolong Allah, untuk melaksana dan menyampaikan misinya. Firman Allah, wahai orang-orang yang percaya, jadilah kamu penolong-penolong Allah, sebagaimana Isa putra Maryam berkata kepada pengikut-pengikut yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolong aku bagi Allah?
Pengikut-pengikut yang setia berkata, kami akan menjadi penolong-penolong Allah. Quran Surat 61 ayat 14. Walau bagaimanapun, pengikut-pengikut Nabi Isa yang setia memerlukan bukti selanjut untuk mengesahkan kebenarannya dan supaya hati mereka menjadi tenteram. Untuk itu mereka memohon sebuah meja hidangan dari langit. Kisahnya berbunyi begini, dan apabila pengikut-pengikut yang setia berkata, wahai Isa putra Maryam, bolehkah pemelihara kamu menurunkan kepada kami sebuah meja hidangan dari langit? Dia Isa berkata, kamu takutilah Allah, jika kamu orang-orang mukmin. Mereka berkata, kami menghendaki untuk memakan daripadanya, dan hati kami menjadi tenteram, supaya kami mengetahui bahwa kamu berkata benar kepada kami, dan supaya kami adalah antara para saksinya. Quran Surat 5 ayat 112-113. Justru itu, baginda memohon kepada Allah, ya Allah, pemelihara kami, turunkanlah kepada kami sebuah meja hidangan dari langit, yang akan menjadi bagi kami satu perayaan, yang pertama dan yang akhir bagi kami, dan satu ayat tanda daripada Engkau. Dan berilah rezeki untuk kami, Engkau yang terbaik daripada pemberi-pemberi rezeki. Quran Surat 5 ayat 114. Allah mengabulkan permintaannya. Lantas, meja hidangan yang turun menjadi satu lagi mukjizat bagi Nabi Isa. Dan ia juga menjadi nama sebuah surah di dalam Al-Quran, yaitu surah kelima, Al-Maidah. Mukjizat Isa alaihi salam. Selain daripada kelahiran yang luar biasa dan meja hidangan, Nabi Isa telah dikurniakan dengan beberapa mukjizat lain. Ayat berikut menjelaskannya. Ketika Allah berkata, wahai Isa putra Maryam, ingatlah akan rahmatku ke atas kamu, dan ke atas ibu kamu, apabila aku mengukuhkan kamu dengan Roh Kudus suci untuk berkata-kata kepada manusia di dalam buayan dan setelah dewasa, dan apabila kamu mencipta daripada tanah liat, dengan izinku, yang seperti bentuk burung, dan kamu menghembuskan ke dalamnya, lalu jadilah ia seekor burung, dengan izinku, dan kamu menyembuhkan orang buta, dan orang sakit kusta, dengan izinku, dan kamu mengeluarkan orang yang mati, dengan izinku, lalu orang-orang yang tidak percaya antara mereka berkata, tiadalah ini, melainkan sihir yang nyata. Quran Surat 5 ayat 110. Walaupun Nabi Muhammad hanya diberi satu mukjizat, manusia ditegah daripada berkata bahwa Nabi Isa adalah lebih mulia daripada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena, seperti yang sudah maklum, amalan membeda-bedakan para nabi dan rasul dilarang Allah. Nabi Isa diangkat ke langit. Apabila Allah berkata, wahai Isa, aku akan mematikan kamu, dan menaikkan kamu kepadaku, dan aku membersihkan kamu daripada orang-orang yang tidak percaya. Quran Surat 3 ayat 55. Dan aku Isa, seorang saksi ke atas mereka selama aku di kalangan mereka, tetapi setelah engkau mematikan aku, engkau sendiri adalah penjaga ke atas mereka, engkau saksi atas segala sesuatu. Quran Surat 5 ayat 117. Akan tetapi, sebagian daripada kaum Bani Israel mengatakan bahwa mereka telah membunuhnya di salib. Allah mengatakan yang sebaliknya pula. Apa yang berlaku hanya satu kesamaan sahaja. Firman-Nya, ucapan mereka, kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Tetapi mereka tidak membunuhnya, dan tidak juga menyalibnya, tetapi hanya satu kesamaan yang ditunjukkan kepada mereka. Orang-orang yang berselisih mengenainya benar-benar dalam keraguan terhadapnya, mereka tidak ada pengetahuan mengenainya, kecuali mengikuti sangkaan, mereka tidak membunuhnya, yakinlah. Quran Surat 4 ayat 157. Di akhir zaman Nabi Isa akan turun kembali ke bumi, bukan sebagai nabi tapi sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikut syariat Nabi Muhammad akan berdakwah mengajak orang untuk masuk Islam, membunuh Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kisah 4 nabi dan rasul yang dipercaya masih hidup hingga kini dan dibuktikan melalui kisah-kisah yang diceritakan oleh para ahli ilmu.